Perkenalkan, nama saya Adrianto, nomor absen 3 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Baspi Raffi, absen 6 dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Bagus Ridho Cahya Anugrah, absen 7 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad absen 19 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila dari absen 31 dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Dudi Ainun Yasmin, absen 9 kelompok 4. Pertumbuhan eceng gondok dipengaruhi oleh tingkat pencemaran air. Ya, pertumbuhan eceng gondok dipengaruhi oleh tingkat pencemaran air. Air yang tercemar biasanya memiliki lebih banyak bahan organik dan polutan yang dapat merangsang pertumbuhan eceng gondok. Bisa dilihat bagaimana eceng gondok mempengaruhi kadar oksigen di dalam air. Eceng gondok menurunkan kadar oksigen dalam air, terutama saat tanaman matian membusuk membuat kehidupan akuatik. Bisa dilihat seperti apakah eceng gondok dapat mempengaruhi populasi ikan di suatu perairan? Ya, karena eceng gondok menurunkan kadar oksigen, populasi ikan berpotensi menurun akibat kondisi yang kurang buruk. Contohnya apa? Apakah keberadaan eceng gondok berdampak pada kualitas air bagi manusia? Ya, eceng gondok bisa menurunkan kualitas air dengan meningkatkan kandungan senyawa organik dan menghambat aliran air. Bisa dilihat ini air yang saya ambil tadi. Berdasarkan pengamatan kami bahwa air di bawah eceng gondok cenderung lebih keruh dibandingkan air di area terbuka. Warna tampak lebih gelap dan terdapat sedikit bau khas tanpa organik dari eceng gondok yang telah membusuk. Sedangkan di area terbuka terlihat lebih jernih dan tidak memiliki bau yang signifikan. Bagaimana pengaruh eceng gondok terhadap transportasi air di sungai atau danau? Eceng gondok yang tumbuh berlebihan dapat menghambat jalur transportasi air, terutama di sungai atau danau yang digunakan untuk perahu nelayan. Bisa dilihat. Apakah ada dampak eceng gondok terhadap keanekaragaman hayati di ekosistem perairan? Ya, eceng gondok dapat menurunkan keanekaragaman hayati karena dominasi pertumbuhannya mengurangi ruang hidup bagi spesies lainnya. Bisa dilihat di sekitar sini banyak banget. Apakah ada perbedaan kepadatan eceng gondok di bagian yang terkena sinar matahari langsung dan yang teduh? Untuk mencari perbedaannya, saya akan mengambil eceng gondok yang berada di area teduh terlebih dahulu. Dan saya akan juga mengambil eceng gondok yang berada dan yang terkena sinar matahari langsung. Untuk di area terkena matahari langsung, eceng gondok terlihat lebih lebat, menunjukkan pertumbuhannya lebih cepat dan lebih padat. Sementara di area yang lebih teduh, eceng gondok tampak kurang padat dan pertumbuhannya terlihat lambat. Hal ini kemungkinan karena eceng gondok membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis.
optimal yang mempengaruhi laju pertumbuhannya. Seberapa luas wilayah perairan yang telah tertutup eceng gondok? Untuk wilayah perairan yang telah tertutup eceng gondok bisa dilihat dari sini sana sampai sana itu kira-kira lebih dari 1 km. Dan luas wilayah eceng gondok akan terus bertambah jika tidak ada pengendaliannya. Eceng gondok dimanfaatkan sebagai bahan baku yang bisa dimanfaatkan. Ya, eceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk organik. Tumbuhan ini kaya akan nitrogen dan fosfor sehingga dapat digunakan untuk menjadi bahan pupuk organik cair ataupun kompos. Pupuk ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan ramah lingkungan. Itulah hasil observasi dari kami meneliti eceng gondok yang berlokasi di sekitar Sungai Berantas. Ini penampakannya. Dan ini salah satu contoh.